Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah yang telah menganugerahkan kita berupa nikmat Islam, iman dan ihsan serta kesehatan dan kesanggupan kita dalam menjalani ibadah puasa yang kita jalani. Dan berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadikan kita dari zaman kegelapan menjadi zaman yang terang benderang. Langsung saja pada sore yang berbahagia ini, seperti rutinitas biasanya, kami PTKU, para mahasiswanya mengadakan tausiah singkat yang ini akan disampaikan oleh Al-Ustadz Abdurlan Zoki Harahap, utusan dari Kabupaten Padang Lawas. Kepada Al-Ustadz Abdurlan Zoki Harahap, kami persilahkan waktu dan tempat. Fatafadhol mashkur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Langkah yang pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat, di antaranya ialah nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga pada hari ini sebahagian di antara kita dapat menjalankan puasa Ramadan yang penuh berkah ini. Alhamdulillah. Langkah yang kedua, salawat dan salam marilah kita kirimkan ke ruh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa perubahan dari alam kezoliman, dari alam kekufuran, dari alam kekafiran menuju alam terang benderang, yakni minaz zulumati ilan nur atau ila siratim mustaqim. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Adapun judul yang akan saya bawakan pada sore menjelang berbuka puasa ini adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Meminta adalah suatu perbuatan yang selalu kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada seorang pedagang yang meminta agar dagangannya laris dan laku. Ada seorang mahasiswa yang meminta agar semua urusannya, agar semua tugas-tugasnya cepat berlalu. Dan ada anak yang meminta kepada orang tuanya agar dibelikan baju baru. Sehingga kata meminta ini menurut Syekh Ahmad Damanhuri di dalam kitabnya Idahul Mubham min Ma'anis Sulam, bahwasanya beliau membagi makna meminta ini menjadi 3 bahagian. Yang pertama adalah sesuai dengan syair yang ada di dalam kitabnya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, wal lafzu imma talabun aw khabarun wa awwalu salasatun satudhkaru amrun ma'asti'la wa aksuhu du'a wa fit tasawi faltimasu waqa'a. Artinya apa? Bahwasanya Syekh Ahmad Damanhuri
menjelaskan kepada kita bahwasanya permintaan itu menjadi 3 makna. Yang pertama, amrun ma'as ta'ala. Amar. Apa itu amar? Amar itu adalah permintaan dari atasan ke bawahan. Dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita hamba-hambanya. Yang kedua, doa. Apa itu doa? Permintaan dari bawah ke atasan. Permintaan dari hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah iltimas. Apa itu iltimas? Iltimas adalah permintaan sesama bawahan. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Adapun berbagai pembagian yang di atas, makna tolab yang di atas, makna perintah yang di atas, kita akan membahas bagian yang kedua, yaitu doa. Sesuai dengan judul yang diamanahkan kepada saya, yaitu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan kepada kita semua, terutama kepada para pemuda, agar selalu senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayatnya di dalam kitab Arba'inun Nawawiyah, pada hadis yang ke-19, bahwasanya Ibnu Abbas satu ketika berkata, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya gulam inni uallimuka kalimatin ihfazillah yahfazka ihfazillah tajidhu tujahaka wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, dimanapun Anda berada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat atau mengajarkan beberapa kalimat kepada Ibnu Abbas saat itu. Di dalam kitab Al-Wafi karangan Dr. Mustafa Dib Al-Bugho, bahwasanya saat itu Ibnu Abbas berumur 10 tahun. Berarti ketika itu Ibnu Abbas adalah seorang pemuda. Makanya hadis ini cocok untuk kita para generasi Z ini. Apa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada Ibnu Abbas, seorang pemuda sahabat Nabi SAW, itu ada 4 poin. Yang pertama, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya engkau akan dijaganya Allah. Bagaimana kita menjaga Allah sementara Allah tidak pernah kita lihat? Menurut syarah Al-Wafi Dr. Mustafa Dib Al-Bugho, bahwasanya kita menjaga di sini adalah menjaga apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjaga semua perintah yang Allah syariatkan kepada kita dan menjauhi semua larangan-larangan yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita telah menjaga hal-hal tersebut, kita akan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ihfazillah tajidhu tujahaka. Hei Ibnu Abbas, wahai anak muda, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkan Allah di hadapanmu. Artinya apa? Ketika kita menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan ketenangan dimanapun kita berada, dan kita akan mendapatkan kecukupan bagaimanapun kita berharapnya kepada orang lain. Yang ketiga adalah wa idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau meminta sesuatu, maka pintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 186 yang berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Artinya,
Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Hai Muhammad, ketika ada orang yang bertanya kepadamu, di mana tentang aku, maka jawablah, fa inni qarib. Sungguh aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Allah akan menjawab, mengijabah apa yang hamba-hambanya minta kepada Allah. Allah akan mengijabah semua doa-doanya seorang hamba ketika kita meminta kepada Allah. Idza da'ani, ketika mereka meminta kepadaku, kata Allah. Tetapi bukan cukup segitu saja, saudara-saudara. Karena masih ada ayat selanjutnya yang menjadi syarat untuk ijabahnya doa kita. Yang pertama adalah falyastajibu li, kata Allah. Hendaklah kamu memenuhi semua perintah-perintahku. Ketika azan berkumandang, hayya 'alas shalah. Lalu ketika kita mendengarnya, maka jawab, datanglah ke masjid. Itulah maksud dari falyastajibu li. Yang kedua, wal yu'minu bi, kata Allah. Beriman kepada Allah, yakin kepada Allah, yakin bahwasanya doa yang kita munajahkan, kita persembahkan kepada Allah, akan Allah kabulkan nanti, insyaallah. La'allahum yarsyudun, agar mereka mendapatkan kebenaran dariku, kata Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Poin yang keempat adalah wa idasta'anta fasta'in billah. Apabila engkau meminta pertolongan, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, ista'inu, minta pertolonganlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita meminta pertolongan kepada hamba-hambanya, sebelum kita meminta pertolongan kepada sesama kita, maka mintalah pertolongan terdahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita mau meminta pertolongan ketika ada ujian atau skripsi atau proposal dan selainnya, kita ingin minta bantuan kepada sesama makhluk, sesama hambanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa saudara, mintalah pertolongan pertama kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah kami menyembah ya Allah, dan kepadamulah kami meminta pertolongan. Bagaimana cara meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala? Bis sabri was shalah, dengan sabar dan salat. Dengan sabar dan salat adalah dua syarat untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Walaupun di antara kita memiliki gelar S2, akan tetapi 2S ini, sabar dan salat ini, tidak ada di dalam hati seseorang itu, diri seseorang itu, maka S2 yang dia capai, S2 yang dia perjuangkan akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang lebih baik adalah ketika kita mendapatkan gelar S2 dan di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita mengamalkan 2S tadi, sabar dan salat, insya Allah semua permintaan kita akan diijabah, akan dikabulkan, akan langsung diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Dapat kita simpulkan dari dua ayat Al-Qur'an di atas bahwasanya syarat berdoa, syarat bermunajat, meminta kepada Allah itu ada 4, saudara. Yang pertama, falyastajibu li, hendaklah memenuhi semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal yu'minu bi, maka berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bis sabri, dengan sabar. Yang keempat, wassalah, dan salat. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah.
sebelum kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ada baiknya kita memerhatikan 4 hal yang saya paparkan di atas tadi, agar kita mendapatkan pengkabulan doa-doa yang kita harapkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata saya yang salah, itu timbulnya dari diri saya sendiri, dan semua kebenaran yang saya ucapkan tadi hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustadz wa ahsanu jazah. Terima kasih. Bersama-sama tadi kita dengarkan tausiah yang cukup mencerahkan hati kita. Ada 3 permintaan tadi. Yang pertama, permintaan dari atas ke bawah disebut tuntutan. Yang kedua adalah permintaan dari bawah ke atas disebut doa. Dan yang ketiga adalah permintaan sesama makhluk. Dan berharap hanya kepada Allah. Jangan pernah berharap sama orang yang masih berharap kepada Allah. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Wabillahil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.